Perkenalkan, nama saya Ananda Patricia dengan NIM 131240011. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian laicity. Laicity adalah prinsip pemisahan antara gereja dan negara yang menegaskan bahwa negara tidak mendukung atau mempromosikan agama tertentu. Konsep ini menjamin kebiasaan beragama, kebebasan beragama, dan memastikan bahwa semua individu memiliki hak untuk menjalani keyakinan mereka tanpa intervensi dari pemerintah. Laicity bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan netral secara religius, di mana setiap orang diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang agama. Sekian pengertian laicity dari saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Magdalena Ihang dengan NIM 13124000042. Di sini saya akan membacakan pengertian dari laicity. Laicity adalah prinsip pemisahan antara gereja dan negara yang menegaskan bahwa negara tidak mendukung atau mempromosikan agama tertentu. Konsep ini menjamin bahwa beragama dan memastikan bahwa semua individu memiliki hak untuk menjalani keyakinan mereka tanpa intervensi dari pemerintah. Laicity bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan netral secara religius dimanapun setiap orang diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang agama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo. Saya akan menjelaskan tentang sejarah laicity. Laicity lahir di Prancis sebagai respon terhadap pengaruh kuat gereja Katolik dalam kehidupan politik dan sosial. Berikut adalah sejarah singkat kemunculannya. Yang pertama, di abad pertengahan. Gereja memiliki kekuasaan yang besar, sering terlibat dalam urusan negara, konflik antara gereja dan monarki yang terjadi. Yang kedua, di Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi menandai titik balik dengan penegasan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Gereja kehilangan banyak kekuasaan dan statusnya. Yang ketiga, Undang-Undang pada tahun 1905. Undang-undang ini secara resmi memisahkan gereja dan negara, menegaskan bahwa tidak ada agama yang diakui oleh negara. Ini menjadi landasan utama laicity di Prancis. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fakultas Hukum nomor NIM 131240038. Dengan ini saya akan menjelaskan penerapan sejumlah prinsip dari laicity. Yang pertama, pemerintah Prancis dilarang mengakui agama apapun kecuali undang-undang warisan. Yang kedua, sekolah negeri dilarang mengajarkan agama dan simbol-simbol agama tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, pegawai negeri tidak boleh memamerkan simbol agama di tempat umum. Sekian dari saya. Oke. Selamat siang Pak Dendi, kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum. Mau bertanya kepada Bapak sebagai narasumber wawancara kami, apakah laicity bisa digunakan atau bisa dipakai di negara Indonesia, Pak? Coba Bapak menjelaskan pandangan Bapak kepada kami. Oke, selamat siang. Jadi untuk pandangan saya bahwa laicity tidak bisa digunakan di bangsa Indonesia karena sesuai dengan landasan ideologi kita adalah Pancasila. Berarti kita tidak bisa menerima laicity untuk ada di bangsa Indonesia. Akan tetapi secara praktek yang saat ini kita lihat bahwa yang semacam hal tersebut yang sudah terjadi dalam praktek di bangsa kita, negara Indonesia, adalah kita melihat bahwa ada pengadilan agama yang sama-sama coba kita belajar tentang hal itu adalah kita melihat ada pengadilan agama, tetapi dalam penyelesaian sengketa keagamaan itu tidak pada semua agama menyelesaikan sengketanya di pengadilan agama tersebut, tetapi hanya pada agama tertentu yang saat ini kita sama-sama ketahui bahwa pengadilan agama adalah penyelesaian sengketa agama Islam. Akan tetapi agama lain tidak pernah ada yang namanya penyelesaian sengketa pada pengadilan agama. Tetapi kita selalu ketika ada penyelesaian sengketa ataupun permasalahan cerai, itu kan otomatis agama lain diarahkan ke pengadilan negeri. Untuk itu marilah kita sama-sama melihat hal-hal tersebut. Secara hukum kita memang tidak mau untuk menerima hal tersebut. Akan tetapi cobalah kita melihat prakteknya sekarang, kira-kira dari sudut pandang teman-teman sebagai hukum, sebagai mahasiswa melihat hal ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah menerima hal ini secara tidak langsung untuk ada di bangsa Indonesia, tetapi secara ideologi kita tidak boleh menerima itu? Itu mungkin saya mempertanyakan balik seperti itu, dan itu menjadi pelajaran dan juga bagi kita semua untuk kita sama-sama belajar tentang hal yang saat ini terjadi di bangsa Indonesia. Karena ketika kalau memang kita
pendapat semua bahwa berlandaskan ideologi bangsa negara Indonesia, maka apapun penyelesaian sengketa, apapun penyelesaian masalah, kita selesaikan semua kepada negara melalui penyelesaian agama, pengadilan negeri. Itulah mungkin kalau kita berbicara tentang ideologi. Ya, mungkin dari saya seperti itu, kiranya kita sama-sama belajar untuk lebih memahami dan lebih tahu tentang permasalahan hukum baik di luar maupun di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Dindi. Kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya dari program studi ilmu hukum dari Fakultas Hukum. Kami mengucapkan terima kasih. Pak Dindi tetap semangat, semoga terus memberikan narasumber yang terbaik bagi kami mahasiswa untuk perkembangan ke depannya. Terima kasih, selamat siang Pak Dindi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Hukum Jaya. Selamat malam, saya Safrinus Pria, NIM 1312400048. Pertama, kami memberikan terima kasih kepada narasumber wawancara kami, yaitu kepada Bapak Dindi. Kemudian yang kedua, kepada Bapak dosen kami yang memberikan tugas ICT kepada kami, yaitu Bapak Tommy Michael, yang memberikan tugas ICT kepada kami dan tentunya memberikan kami pengembangan, memberikan kami pengetahuan dan memberikan kami bagaimana ICT di dalam perkembangannya. Tentu yang kami simpulkan pada malam hari ini adalah ICT bisa diterapkan atau tidak bisa diterapkan di negara Indonesia, dan kami sebagai mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, program studi ilmu hukum Fakultas Hukum, tentu ini adalah menjadi dasar supaya kami juga ke depan menjadi seorang mahasiswa dan penegak hukum yang akan belajar dan bertumbuh sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik menjadi seorang penegak hukum di depan. Tentu dengan ini kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Selamat malam. Jos.